Sejarah yang kita pelajari di sekolah sering terasa rapi, runtut, dan seolah jujur sepenuhnya. Tapi kenyataannya, tidak semua peristiwa besar di dunia langsung dibuka ke publik. Ada fakta-fakta sejarah yang sengaja disembunyikan selama puluhan tahun, dikubur di balik dokumen rahasia, dibungkam atas nama keamanan negara, atau ditutupi demi menjaga kekuasaan. Ketika kebenaran itu akhirnya terungkap lewat arsip yang dibuka, dokumen yang bocor, atau pengakuan resmi, dunia pun terguncang. Video ini akan membahas 7 fakta sejarah nyata yang dulu dianggap mustahil, konspiratif, atau tidak masuk akal, sampai akhirnya terbukti benar dan mengubah cara kita memandang dunia. Sebelum kita masuk ke fakta sejarah pertama, pastikan kamu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita membahas sisi sejarah yang jarang dibicarakan. Bukan mitos, bukan asumsi, tapi fakta nyata yang pernah disembunyikan dan baru terungkap bertahun-tahun kemudian. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, berapa banyak sejarah dunia yang sebenarnya belum kita ketahui sampai hari ini? Pada tahun 1942, di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memulai sebuah proyek yang tingkat kerahasiaannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, Manhattan Project. Proyek ini bukan sekadar riset militer biasa, melainkan upaya terorganisir untuk menciptakan senjata paling destruktif yang pernah dikenal manusia, bom atom. Ironisnya, sebagian besar warga Amerika, bahkan anggota Kongres dan pejabat tinggi pemerintahan sendiri, sama sekali tidak tahu bahwa negara mereka sedang membangun senjata yang mampu memusnahkan sebuah kota dalam satu ledakan. Manhattan Project melibatkan lebih dari 130.000 orang, tersebar di berbagai lokasi rahasia seperti Los Alamos, Oak Ridge, dan Hanford. Namun sistem kerahasiaannya dibuat sangat ketat. Para ilmuwan, teknisi, dan pekerja hanya mengetahui potongan kecil dari proyek tersebut. Banyak dari mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang mereka bangun. Surat menyurat disensor, lokasi disamarkan, dan dana proyek, yang setara ratusan miliar dolar saat ini, disembunyikan dalam anggaran militer tanpa penjelasan rinci. Bahkan Wakil Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, baru mengetahui keberadaan bom atom setelah ia dilantik menjadi presiden pada tahun 1945. Ketakutan utama yang mendorong proyek ini adalah satu hal. Nazi Jerman mungkin lebih dulu menciptakan bom atom. Sejumlah ilmuwan ternama, termasuk Albert Einstein, ikut mendorong pemerintah AS untuk bertindak cepat. Namun setelah Jerman kalah, proyek ini tidak dihentikan. Sebaliknya, pengembangannya justru dipercepat. Keputusan tersebut membuka pertanyaan moral besar. Jika ancaman awal sudah hilang, mengapa senjata ini tetap diselesaikan dan digunakan? Jawaban dunia datang pada Agustus 1945, ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dalam sekejap, ratusan ribu orang tewas, sebagian langsung, sebagian lainnya akibat radiasi yang efeknya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Saat itulah publik global baru benar-benar menyadari bahwa selama bertahun-tahun, sebuah senjata pemusnah massal telah dikembangkan secara diam-diam, tanpa pengawasan publik, tanpa debat moral terbuka, dan tanpa persetujuan dunia internasional. Terbukanya fakta Manhattan Project mengguncang dunia bukan hanya karena dampak kehancurannya, tetapi karena ia membuktikan satu hal penting. Pemerintah modern mampu menyembunyikan proyek yang dapat menentukan nasib umat manusia, bahkan dari rakyatnya sendiri. Sejak saat itu, istilah rahasia negara tidak lagi terdengar netral, karena dunia tahu, di baliknya bisa tersembunyi kekuatan yang mampu mengakhiri peradaban. Pada tahun 1932, di wilayah Tuskegee, Alabama, pemerintah Amerika Serikat melalui US Public Health Service memulai sebuah penelitian yang secara resmi disebut sebagai studi medis. Namun di balik nama ilmiah tersebut, tersembunyi salah satu pelanggaran etika paling gelap dalam sejarah modern. Eksperimen Tuskegee.
Penelitian ini melibatkan sekitar 600 pria Afrika Amerika, sebagian besar petani miskin, yang direkrut dengan janji perawatan medis gratis, tanpa pernah diberitahu bahwa mereka sedang dijadikan objek eksperimen penyakit sifilis. Dari jumlah tersebut, 399 orang terinfeksi sifilis, sementara sisanya dijadikan kelompok kontrol. Yang membuat eksperimen ini benar-benar kejam adalah fakta bahwa para peserta tidak pernah diberitahu diagnosis mereka yang sebenarnya. Mereka diberi istilah samar seperti bad blood, sebuah istilah lokal yang sengaja digunakan agar para peserta tidak memahami kondisi medisnya. Bahkan ketika pengobatan mulai tersedia, para peneliti secara aktif menahan perawatan, bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin melihat bagaimana sifilis berkembang hingga kematian. Pada tahun 1947, dunia medis sudah mengetahui bahwa penisilin adalah obat yang efektif untuk sifilis. Namun alih-alih menghentikan eksperimen dan menyelamatkan nyawa, penelitian ini justru dilanjutkan selama 25 tahun berikutnya. Para peserta dibiarkan menderita, menularkan penyakit kepada pasangan mereka, bahkan kepada anak-anak yang lahir dengan sifilis bawaan. Semua ini dilakukan demi satu tujuan dingin, mengamati perjalanan alami penyakit tersebut pada tubuh manusia. Skandal ini tetap tersembunyi dari publik selama 4 dekade, dilindungi oleh institusi negara dan legitimasi akademik. Baru pada tahun 1972, seorang jurnalis berhasil membocorkan informasi ke media nasional. Reaksi publik sangat keras. Dunia tersadar bahwa pemerintah yang seharusnya melindungi warganya justru secara sadar mengorbankan kelompok rentan demi data ilmiah. Investigasi resmi pun membuktikan bahwa penelitian ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara sistematis. Dampak terbukanya eksperimen Tuskegee jauh melampaui Amerika Serikat. Skandal ini memicu perubahan besar dalam etika penelitian medis global. Lahirnya kewajiban informed consent, pembentukan komite etik independen, dan standar perlindungan subjek penelitian yang masih digunakan hingga hari ini. Namun luka sosialnya tidak mudah sembuh. Hingga kini, kasus ini sering disebut sebagai salah satu penyebab ketidakpercayaan komunitas kulit hitam terhadap sistem medis. Sebuah warisan pahit dari sejarah yang terlalu lama disembunyikan. Pada awal Perang Dingin, dunia tidak lagi berperang hanya dengan senjata, tetapi juga dengan pikiran manusia. Di tengah paranoia global tentang komunisme, Uni Soviet, dan ancaman brainwashing, CIA meluncurkan sebuah program rahasia yang kemudian dikenal sebagai MK Ultra. Tujuan resminya terdengar seperti fiksi ilmiah, mencari cara untuk mengendalikan, memanipulasi, bahkan menghapus kesadaran manusia. Selama bertahun-tahun, program ini dianggap sekadar teori konspirasi. Hingga dokumen rahasia yang dibuka membuktikan bahwa semua itu nyata. MK Ultra dimulai sekitar tahun 1953 di bawah kepemimpinan Direktur CIA Allen Dulles. Program ini mencakup lebih dari 150 subproyek, melibatkan universitas ternama, rumah sakit, penjara, hingga laboratorium militer. Namun hampir semua pihak yang terlibat di lapangan tidak diberitahu bahwa mereka bekerja untuk CIA. Penelitian dilakukan secara terselubung, dengan dana gelap, dan tanpa persetujuan subjek eksperimen. Banyak korban bahkan tidak pernah tahu bahwa mereka sedang dijadikan kelinci percobaan. Metode yang digunakan sangat ekstrem. Pemberian LSD dosis tinggi, hipnosis, deprivasi sensorik, isolasi berkepanjangan, penyiksaan psikologis, hingga kombinasi obat-obatan yang belum pernah diuji sebelumnya. Beberapa subjek adalah tahanan, pasien rumah sakit jiwa, pecandu narkoba, dan warga sipil biasa. Dalam beberapa kasus, orang-orang diberi LSD secara diam-diam, bahkan oleh teman atau kolega mereka sendiri, tanpa sepengetahuan apapun tentang apa yang sedang terjadi pada tubuh dan pikiran mereka. Dampak eksperimen ini sangat merusak. Banyak korban mengalami gangguan mental permanen, trauma berat, bahkan kematian. Salah satu kasus paling terkenal adalah Frank Olson, seorang ilmuwan yang tanpa sepengetahuannya diberi LSD oleh CIA,
lalu meninggal setelah jatuh dari jendela hotel. Peristiwa yang hingga kini masih diperdebatkan apakah bunuh diri atau pembunuhan. Namun alih-alih transparansi, CIA justru menghancurkan sebagian besar arsip MK Ultra pada awal 1970 untuk menghapus jejak. Kebenaran baru mulai terungkap pada tahun 1975, ketika investigasi Kongres Amerika Serikat melalui Church Committee menemukan sisa dokumen yang lolos dari penghancuran. Publik terkejut. Apa yang selama ini dicap sebagai teori konspirasi ternyata adalah program resmi negara. Skandal MK Ultra memicu krisis kepercayaan besar terhadap lembaga intelijen dan memaksa pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa demi alasan keamanan nasional, mereka pernah melanggar batas etika, hukum, dan kemanusiaan secara sadar. MK Ultra menjadi bukti nyata bahwa tidak semua teori konspirasi lahir dari imajinasi liar. Beberapa di antaranya memang berawal dari kebenaran yang disembunyikan terlalu lama. Dan ketika kebenaran itu akhirnya muncul, dampaknya bukan hanya mengguncang pemerintah, tetapi juga mengubah cara manusia memandang kekuasaan, sains, dan batas moral negara modern. Di balik citra FBI sebagai penjaga hukum dan keamanan nasional, pernah berdiri sebuah program rahasia yang secara sistematis menyabotase, memecah belah, dan menghancurkan gerakan politik warganya sendiri. Program itu bernama COINTELPRO, singkatan dari Counter Intelligence Program. Selama bertahun-tahun, keberadaannya disangkal, tidak tercatat dalam sejarah resmi, dan dianggap mustahil terjadi di negara demokrasi. Hingga akhirnya dokumen bocor membuktikan bahwa program ini nyata dan dijalankan langsung oleh negara. COINTELPRO dimulai pada tahun 1956 di bawah pimpinan Direktur FBI legendaris, J. Edgar Hoover. Awalnya, target program ini adalah organisasi yang dianggap subversif, khususnya kelompok kiri dan komunis. Namun seiring waktu, cakupannya meluas secara drastis. Gerakan hak sipil, aktivis anti-perang, organisasi mahasiswa, hingga tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., Black Panther Party, dan berbagai kelompok pembela hak minoritas menjadi sasaran utama. Bagi FBI saat itu, aktivisme sosial dianggap ancaman langsung terhadap stabilitas negara. Metode COINTELPRO tidak dilakukan secara terbuka, melainkan lewat operasi kotor tersembunyi. FBI menyusupkan informan, menyebarkan surat palsu, menciptakan fitnah internal, memprovokasi konflik antar anggota, hingga merusak reputasi tokoh-tokoh kunci. Dalam kasus Martin Luther King Jr., FBI bahkan mengirimkan surat anonim yang berisi ancaman dan tekanan psikologis, dengan tujuan memaksanya berhenti beraktivitas. Semua ini dilakukan tanpa proses hukum, tanpa pengadilan, dan tanpa sepengetahuan publik. Yang paling mengejutkan, tujuan utama COINTELPRO bukan sekadar pengawasan, melainkan menetralisir istilah internal FBI, yang berarti menghancurkan efektivitas gerakan tersebut sebelum berkembang. Ini termasuk menghambat karier politik, memicu perpecahan internal, dan dalam beberapa kasus mendorong konfrontasi yang berujung kekerasan. Program ini dijalankan selama lebih dari 1 dekade, terlindungi oleh kerahasiaan negara dan kekuasaan institusional. Kebenaran akhirnya terungkap pada tahun 1971, ketika sekelompok aktivis membobol kantor FBI di Media, Pennsylvania, dan mencuri dokumen internal. Dokumen-dokumen ini kemudian dipublikasikan ke media nasional. Reaksi publik sangat keras. Investigasi Kongres membuktikan bahwa COINTELPRO adalah pelanggaran besar terhadap konstitusi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. FBI terpaksa menghentikan program ini dan mengakui kesalahannya secara resmi. COINTELPRO menjadi pengingat pahit bahwa bahkan di negara yang mengklaim menjunjung kebebasan, kekuasaan tanpa pengawasan dapat berubah menjadi alat penindasan. Fakta bahwa program ini disembunyikan begitu lama menunjukkan satu hal penting. Tidak semua ancaman terhadap demokrasi datang dari luar negeri. Sebagian justru lahir dari dalam sistem itu sendiri.
Pada awal 1970, Amerika Serikat masih memandang presidennya sebagai simbol moral dan otoritas tertinggi negara. Namun semua itu runtuh akibat satu peristiwa yang awalnya tampak sepele. Pembobolan kantor Partai Demokrat di Kompleks Watergate, Washington, D.C. pada tahun 1972. Apa yang semula dianggap kasus kriminal biasa ternyata membuka tabir salah satu kebohongan politik terbesar dalam sejarah modern, skandal Watergate. Penyelidikan awal mengungkap bahwa para pelaku pembobolan memiliki hubungan dengan Komite Pemilihan Ulang Presiden Richard Nixon. Tujuannya bukan hanya penyadapan, tetapi juga sabotase politik, mencuri dokumen, memata-matai lawan, dan mengamankan kemenangan pemilu dengan cara ilegal. Namun inti skandal ini bukan semata kejahatan itu sendiri, melainkan upaya sistematis pemerintah untuk menutupinya. Gedung Putih menggunakan lembaga negara, aparat penegak hukum, dan dana rahasia untuk menghalangi penyelidikan. Peran media menjadi kunci. Dua jurnalis The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, secara perlahan mengungkap jaringan kebohongan ini, dibantu oleh sumber rahasia legendaris yang dikenal sebagai Deep Throat. Seiring waktu, bukti-bukti mengarah langsung ke lingkaran terdalam kekuasaan. Terungkap bahwa Presiden Nixon merekam pembicaraan di Oval Office secara diam-diam, dan rekaman itu menunjukkan bahwa ia mengetahui, menyetujui, bahkan mengarahkan upaya penutupan skandal. Ketika Mahkamah Agung memerintahkan agar rekaman tersebut diserahkan ke publik, kebenaran menjadi tak terbantahkan. Watergate membuktikan bahwa seorang presiden bukan hanya bisa berbohong, tetapi juga menggunakan kekuasaan negara untuk mempertahankan kebohongan itu. Pada tahun 1974, Richard Nixon menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang mengundurkan diri, sebelum proses pemakzulan resmi menjatuhkan dirinya. Dampak Watergate mengguncang dunia. Kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok drastis, bukan hanya di Amerika, tetapi secara global. Skandal ini mengubah cara masyarakat memandang kekuasaan politik, melahirkan reformasi besar dalam pengawasan pemerintah, kebebasan pers, dan transparansi negara. Watergate menjadi bukti bahwa demokrasi tidak runtuh karena satu kebohongan, melainkan karena kebohongan yang dilindungi oleh sistem kekuasaan itu sendiri. Pada akhir 1960, rakyat Amerika Serikat terus diyakinkan bahwa Perang Vietnam berjalan sesuai rencana, bahwa kemenangan tinggal menunggu waktu, dan bahwa setiap pengorbanan yang diminta negara memiliki dasar yang jujur. Namun di balik pidato resmi dan laporan publik tersebut, tersimpan ribuan halaman dokumen rahasia yang menceritakan kisah yang sangat berbeda. Dokumen itu kemudian dikenal sebagai Pentagon Papers, sebuah arsip internal yang membuktikan bahwa pemerintah Amerika Serikat secara sadar dan berulang kali membohongi publiknya sendiri. Pentagon Papers adalah studi rahasia Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mencakup kebijakan Amerika di Vietnam dari 1945 hingga 1967. Dokumen ini menunjukkan bahwa para presiden, mulai dari Truman, Eisenhower, Kennedy, hingga Johnson, mengetahui bahwa perang tersebut nyaris mustahil dimenangkan, namun tetap melanjutkannya demi kepentingan geopolitik dan citra politik. Lebih mengejutkan lagi, publik sengaja diberi informasi yang bertentangan dengan analisis internal pemerintah sendiri. Kebenaran ini hampir tidak pernah terungkap jika bukan karena Daniel Ellsberg, seorang analis militer yang awalnya justru mendukung perang. Setelah menyadari skala kebohongan negara, Ellsberg menyalin dan membocorkan dokumen tersebut kepada media. Pada tahun 1971, The New York Times mulai mempublikasikan isi Pentagon Papers. Pemerintah bereaksi keras, menuduh tindakan tersebut membahayakan keamanan nasional dan berusaha menghentikan publikasi melalui jalur hukum. Kasus ini kemudian sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang dalam keputusan bersejarahnya menyatakan bahwa pemerintah tidak berhak menyensor pers demi menutupi kebohongannya sendiri. Putusan ini bukan hanya kemenangan bagi kebebasan pers, tetapi juga titik balik kepercayaan publik. Rakyat Amerika akhirnya mengetahui bahwa puluhan ribu nyawa melayang dalam perang, yang sejak awal diketahui penuh kebuntuan dan manipulasi informasi.
Terbukanya Pentagon Papers mengubah hubungan antara negara, media, dan masyarakat. Sejak saat itu, pernyataan resmi pemerintah tidak lagi diterima begitu saja. Skeptisisme publik meningkat, dan Perang Vietnam menjadi simbol pahit tentang bagaimana rahasia negara bisa digunakan untuk mempertahankan kebijakan yang salah. Pentagon Papers membuktikan bahwa terkadang, ancaman terbesar bagi sebuah bangsa bukanlah musuh di medan perang, melainkan kebohongan yang dilegalkan oleh kekuasaan. Pada musim semi tahun 1940, ribuan perwira militer, polisi, dan intelektual Polandia menghilang setelah ditawan oleh Uni Soviet. Selama puluhan tahun, dunia diberi satu narasi resmi. Mereka dibunuh oleh Nazi Jerman. Versi ini diajarkan, diulang, dan dipertahankan secara politik oleh salah satu kekuatan besar dunia. Namun kebenaran yang akhirnya terungkap membuktikan bahwa pembantaian Katyn adalah salah satu contoh paling ekstrim bagaimana sejarah bisa dipalsukan dalam skala internasional. Pembantaian ini dilakukan oleh NKVD, polisi rahasia Soviet, atas perintah langsung dari kepemimpinan tertinggi negara. Sekitar 22.000 orang Polandia dieksekusi secara sistematis di beberapa lokasi, termasuk hutan Katyn. Para korban bukan tentara biasa, melainkan elit intelektual dan militer. Orang-orang yang dianggap berpotensi menjadi tulang punggung perlawanan Polandia di masa depan. Tujuan pembantaian ini jelas, melumpuhkan bangsa Polandia dari dalam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara intelektual. Ketika kuburan massal ditemukan oleh pasukan Jerman pada tahun 1943, Soviet dengan cepat menuduh Nazi sebagai pelaku. Ironisnya, narasi ini diterima secara internasional, terutama karena kepentingan geopolitik Perang Dunia Kedua. Sekutu Barat, yang saat itu membutuhkan dukungan Soviet melawan Nazi, memilih menutup mata terhadap kebenaran. Bahkan setelah perang berakhir, topik Katyn tetap tabu, dan siapapun yang menyebut keterlibatan Soviet dianggap menyebarkan propaganda musuh. Kebenaran baru mulai muncul pada akhir Perang Dingin. Pada tahun 1990, pemerintah Uni Soviet akhirnya mengakui secara resmi bahwa pembantaian tersebut dilakukan oleh NKVD atas perintah negara. Dokumen-dokumen yang dibuka membuktikan bahwa kebohongan ini dipertahankan secara sadar selama hampir 50 tahun. Pengakuan ini mengguncang dunia, bukan hanya karena skalanya, tetapi karena ia menunjukkan bagaimana kebenaran sejarah bisa dikorbankan demi kepentingan politik global. Pembantaian Katyn menjadi simbol tragis bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pihak yang benar, melainkan oleh pihak yang paling berkuasa. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul, dampaknya tidak hanya membuka luka lama, tetapi juga memaksa dunia mengakui bahwa diam terhadap kebohongan juga merupakan bentuk kejahatan. Tujuh fakta sejarah yang telah kita bahas menunjukkan satu pola yang sama. Kebenaran tidak selalu muncul bersamaan dengan peristiwa. Manhattan Project, Tuskegee, MK Ultra, COINTELPRO, Watergate, Pentagon Papers, hingga pembantaian Katyn membuktikan bahwa atas nama keamanan, stabilitas, atau kepentingan politik, negara mampu menyembunyikan fakta paling krusial dari publiknya sendiri. Dalam setiap kasus, kebohongan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun secara sistematis, terstruktur, dan dijaga oleh institusi resmi. Hal yang paling mengguncang bukan hanya apa yang disembunyikan, tetapi siapa yang menjadi korbannya. Warga sipil, kelompok minoritas, tentara, bahkan rakyatnya sendiri. Semua bisa menjadi pihak yang dikorbankan ketika kekuasaan tidak diawasi. Sejarah-sejarah ini mengajarkan bahwa demokrasi, ilmu pengetahuan, dan keamanan nasional dapat berubah menjadi alat penindasan jika transparansi dan etika dikorbankan demi tujuan jangka pendek. Terbukanya fakta-fakta ini juga memberi satu pelajaran penting. Kebenaran mungkin bisa ditekan, tetapi jarang bisa dikubur selamanya. Dokumen bocor, jurnalis independen, peneliti, dan saksi sejarah memainkan peran krusial dalam membuka tabir yang sengaja ditutup.
Setiap pengungkapan tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang masa lalu, tetapi juga membentuk ulang hubungan antara masyarakat dan kekuasaan di masa depan. Pada akhirnya, sejarah bukan sekadar cerita tentang apa yang pernah terjadi, melainkan peringatan tentang apa yang bisa terulang. Ketika kita mempelajari fakta-fakta yang dulu disembunyikan, kita tidak sedang meragukan sejarah, kita justru sedang menghormatinya. Karena hanya dengan memahami kebenaran, seberapapun pahitnya, sebuah peradaban bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika kamu merasa fakta-fakta dalam video ini membuka cara pandang baru tentang sejarah dunia, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak kisah nyata yang tidak diajarkan di buku pelajaran. Kisah yang disembunyikan, dipelintir, atau sengaja dilupakan. Tulis di kolom komentar, fakta sejarah mana yang menurutmu paling mengejutkan dan menurutmu, kebenaran apa lagi yang masih belum dibuka sampai hari ini? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di mana kita tidak hanya mengingat sejarah, tapi juga berani mempertanyakannya.